Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi. Ya, ini ada yang nanya terkait stroke. Stroke ini penyebabnya apa ataupun apa ya. Ini sebelumnya saya sampaikan dulu, stroke ini sebetulnya terjadi ketika pasokan darah ke otak terputus akibat penyumbatan. Nah, stroke memang ada dua macam, ada yang karena faktor penyumbatan pembuluh darah ataupun yang kedua adalah pecah pembuluh darah ya. Nah, sehingga memicu terjadinya kematian sel-sel pada sebagian area di otak. Saraf otak ada yang mati ini karena penyumbatan. Dan stroke adalah kondisi kesehatan kompleks yang memang harus serius untuk membutuhkan penanganan yang cepat. Jangan sampai terjadi lebih dari 4,5 jam apabila terjadi stroke, ini segera ditangani, jangan sampai lewat sampai 4,5 ya, 4,5 jam ya. Selalu waspada dengan menjaga pola makan. Ini saya sarankan bagi yang sudah memiliki kolesterol tinggi atau hiperkolesterol, trigliserid tinggi, bahkan gula tinggi, yang ada tekanan darah tinggi. Nah, komplikasi terkait kolesterol ataupun diabetes yang memicu tekanan darah tinggi ini sangat rawan terjadi stroke. Ya, ini dipelajari ya, ini karena ada penyumbatan pembuluh darah otak ataupun karena pecah pembuluh darah. Nah, lebih baik saya sarankan apabila sudah memiliki kadar gula tinggi ataupun kolesterol tinggi, jangan sampai stroke baru berobat. Tapi pada saat Anda memiliki hiperkolesterol atau kolesterol sudah mulai tinggi ataupun sudah memiliki resistensi insulin terkait gula darah, segera diobati. Karena kalau sudah terjadi stroke ini selain biayanya juga mahal, cacat seumur hidup. Nah, rata-rata seperti itu. Apabila penanganan tidak cepat bisa cacat seumur hidup. Ini kebanyakan seperti itu ya. Ini saran saya seperti itu. Nah, ini ada beberapa literatur ya, ini yang pernah saya baca ini terkait kolesterol tinggi ya. Nah, karena kolesterol tinggi ya, ini menyumbang terkait stroke dan jantung ya. Serangan stroke dan jantung koroner ini menduduki ranking yang puncak sebagai penyakit yang paling banyak merenggut jiwa manusia ya. Ini serangan ini terkesan memang mendadak ya, padahal gejala dan tanda-tandanya sebetulnya tidak tiba-tiba. Anda mungkin merasa sering kesemutan atau geringingan, mudah masuk angin, ada tegang di ini pangkal leher dan pundak sini juga. Ini terus kalau dicek coba di sampel darah, ternyata sudah trigliseridnya sudah mulai tinggi, lebih dari 150, bahkan mungkin lebih dari 175. Apabila kolesterol juga lebih dari 200. Nah, ini sudah tanda-tanda ya. Sekitar 35% atau sepertiga penduduk Indonesia memiliki kadar kolesterol berlebih dan beresiko tinggi terkena penyakit stroke dan juga jantung koroner. Nah, kebiasaan dari pola makan Anda yang tidak sehat ini yang tentu memicu hal-hal seperti itu. Pola makan dan olahraga adalah solusi terbaik sebetulnya sebelum terjadi. Nah, minum herbal juga adalah solusi terbaik untuk pengobatan ya. Dan tentunya untuk memangkas kolesterol yang sudah terlanjur tinggi, konsumsi ramuan alami penurun kolesterol ini lebih bijak tentunya ya. Dan ternyata ini data di sini memang sekitar 35%, betul. Ini saya coba baca beberapa buku terkait stroke dan jantung koroner ini di Indonesia yang menyumbang data kematian sekitar 35%. Apakah Anda masih santai-santai dengan kolesterol tinggi Anda? Apakah Anda juga masih santai-santai dengan tensi atau tekanan darah tinggi Anda? Nah, selamat mencoba. Kalau kolesterolnya tinggi, nikmati saja. Nah, saran saya solusi alami, silahkan konsultasi lebih lanjut dengan yang Anda percaya. Mungkin demikian, apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.